Selamat datang di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan merekomendasikan film-film yang menurut kita bagus dan kita akan membicarakan informasi seputar film itu, dan di akhir konten kita akan mencoba mengambil pelajaran apa yang bisa kita dapat dari film itu. Kali ini kita mau bahas film apa ya? Film yang lagi tayang nih, Bang. Oh, masih tayang? Ya. Ya, yaitu Sore, Sore. Istri dari Masa Depan. Ya. Sebuah film dari Yandi Lawrence ya, yang sebelumnya pernah Menjadi web series 8 tahun lalu. ya. Pada saat itu filmnya ini disponsori oleh Tropicana Slim, Bang. Oh. Ketahuan. Bener. Iya, lucu sih, lucu. Iya, Gua denger Tropical Naslim lucu sih. Iya, karena film ini tuh premisnya ini tentang seorang istri yang ingin merubah masa gaya depan hidup. suaminya dalam gaya hidupnya itu supaya Dengan cara kembali ke masa lalu Iya, ya, betul, untuk Bang. memperingatkan, untuk mengubah gaya hidup suaminya. Iya, betul, Bang. Dan film ini dibintangi oleh Dion Wiyoko dan juga Sheila Dara. Sheila Dara. Tapi waktu di seriesnya nih Sheila Dara nggak main ya? Bukan Sheila Bukan. Dara, tapi Tika Bravani. Oke. Pada saat itu mungkin sekarang nggak pakai Tika Bravani karena dia sekarang berhijab, Bang. Oh. Karena iya. kan di film ini nggak berhijab kan. Iya. Jadi mungkin tepatnya harus pakai aktor yang lain kayak Oke. Sheila Dara nih cocok. Dan ternyata setelah kita nonton, menurut lu gimana ya? Bagus. Bagus ya. Tapi ada tapinya. Untuk ukuran film Indonesia, film ini bagus. Iya. Cuma ekspektasi gua terlalu tinggi saat nonton iya, film ini. iya. Karena mengingat jatuh cinta seperti di film-film Satu Kakak Tujuh Ponakan yang menurut gua bagus banget. Iya. Dan gua nonton film ini datang dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Oh iya. Dan ya agak kecewa sih gua. Iya, betul. Tapi untuk ukuran film Indonesia bagus film ini menurut Ya, gua. kalau gue sih datangnya nggak pakai ekspektasi apa-apa, gue udah nonton aja dah gitu. Walaupun sebelumnya gue pernah nonton web seriesnya kan, tapi sekarang tanpa ekspektasi aja. Gua memuji aktingnya terutama ya dari film ini, aktingnya bagus sih. Sheila Dara menurut prediksi gue ya bisa lah nominasi Piala Citra lah. Iya, tahun bagus ini. banget ya, Bang. Karena dia juga effortnya gila untuk mempelajari bahasa Rusia ya. Iya, dan itu fasih banget ya, Bang. Padahal dia kayaknya sih nggak mungkin lama dia bisa ya, tapi Iya. karena tuntutan peran ini, Iya, jadi dia fasih banget. Ya. Belajar dan sambil menghafal lain-lainnya, tapi sambil juga acting, ekspresinya juga itu bagus banget sih. Dan Dion Wiyoko juga oke. Nah, Yandi Lawrence nih di semua filmnya gue perhatiin, bahkan aktor atau aktris yang biasanya di film lain kurang oke, Iya. tapi kalau di film dia selalu oke. Iya, betul. Jadi directingnya emang bagus banget si Yandi Lawrence ini. Iya. Sinematografinya juga bagus. Cuma apa yang jadi kritikan lu, Yan, dari film ini? Kalau menurut gue ada adegan yang terlalu banyak diulang gitu, Bang. Kayaknya Agak kepanjangan ya. Kebanyakan banget. Apa ya? Harusnya ada yang nggak usah dibawa-bawa gitu. Iya, jadi banyak adegan yang nggak terlalu dibutuhkan untuk jalan cerita film Iya. itu ya. Iya, gue juga kritikan gue di plot ceritanya sih yang agak di tengah-tengah film ada beberapa kali momen di mana gue ngerasa bosen, agak kepanjangan. Itu. Mungkin kalau menurut gue sih harusnya ini cuma pengetahuan buat penonton aja nih. Oh, ternyata ini terjadi nih bukan sekali dua kali gitu ya. Tapi ini terlalu banyak menurut Terlalu gua. banyak diulang ya. Iya, terlalu banyak diulang. Dan ini tuh ngingetin gue sama film yang Tom Cruise peranin namanya Edge of Tomorrow. Oh, Edge of Jadi dia Tomorrow berulang kali yang nama Emily Blunt kalau nggak salah ya. dia kembali ke masa itu saat melawan alien itu. Diulang-ulang ya. Iya, kayak gitu sama. Dan kalau ambience-nya mengingatkan kayaknya lagi-lagi nih, Yandi Lawrence tuh kayaknya memang suka banget sama Richard Linklater. Jadi ambience di filmnya tuh suasana jalan-jalan di Eropanya itu mirip banget sama Before Sunset dan Before Midnight. Oh, tuh. iya lagi-lagi tuh, Bang ya. Lagi-lagi memang kelihatan Yandi Lawrence nih mengidolakan Linklater kayaknya. Iya. Dan selain itu adegan favorit ya. Nah, kalau gua dulu deh. Ya udah, lupa. Kalau gua yang lumayan ngena tuh pas momen dimana si karakter Sorenya ini ngasih tahu alasan kenapa dia coba ngerubah gaya hidupnya gitu. Oh. Nah, itu adegan yang agak menyentuh gua gitu. Dan itu bikin gua jadi berpikir bahwa kadang kita tuh
kita nggak butuh istri dari masa depan, bahwa kita tuh udah bisa ngelihat masa depan sebenarnya. Misalnya lewat gaya hidup lu, ya masa depannya udah kelihatan gitu. Iya benar-benar. Iya nggak perlu ada istri dari masa depan ngasih tahu, harusnya kita semua udah tahu lah pola hidup, kesehatan kita seperti apa. Bener, Bang. Apapun yang kita lakukan di hari ini ya pasti ada konsekuensinya di masa depan. Menurut gue itu udah kelihatan jelas, gitu. Atau kita butuh mesin waktu ya untuk tahu masa depan. Kayaknya nggak perlu sih. Enggak ya, uban gua akan tumbuh atau enggak itu kan kelihatan gitu. Nggak perlu mesin waktu. Iya bener. Iya bener Bang. Kalau gua adegan favorit ini Bang, ketika si sorenya ini ketemu sama desainer itu Bang. Terus dia bilang katanya dia bilang ada yang nggak bisa dirubah di hidup ini. Kematian, masa depan sama sakit katanya. Jadi itu semua nggak bisa dirubah katanya. Makanya dia kayak nggak perlu repot-repot balik ke masa depan gitu, ke masa lalu untuk memperbaiki masa depan karena nggak ada gunanya gitu. Itu kayak ngingetin kita sih. Ya kadang kita kan suka, tadi aja gua ngimpi ketemu bapak gua. Dalam hati gua, harusnya dulu bapak gua nggak boleh kerja ya biar nggak sakit gitu. Iya tapi itu nggak bisa gitu. Nggak bisa, iya bener Bang. Kadang kita tuh suka lupa sama takdir gitu. Iya, kalau gitu itu mungkin pelajaran yang bisa lu ambil dari film ini, salah satunya ya. Iya betul Bang. Kalau gue juga ya kurang lebih sama sih, dalam artian manusia tuh sering banget ngelawan satu hal yang namanya penyesalan gitu kan. Oh iya. Ada dalam hidup kita tuh beberapa momen dimana kita nyesel dan itu lama banget itu. Dan kita berharap bahwa kalau bisa itu dirubah, tapi sebenarnya kan ya biarin aja itu begitu, karena itu juga bagian yang membentuk kita jadi seperti hari ini gitu misalnya. Kenapa soal kesedihan kita tuh pengen ngerubah, tapi kebahagiaan atau kita lupa untuk syukuri gitu. Iya, makanya Bang. Lebih fokus sama hal-hal yang nggak baik di hidup gua, apa nih kalau bisa ini dirubah gitu. Iya. Padahal itu mungkin satu paket gitu kan. Iya benar. Nah oke, Yan, sekarang soal rating nih. Kalau menurut gua ratingnya ya 7 lah, 70 maksudnya dari 100. Buat gua karena gua sangat kecewa ya. Enggak sih, cuma ekspektasi gua ketinggian. Gua ngasih nilai film ini 65 lah. 65 ya. Ya beda tipis ya Bang, karena gua nggak naruh ekspektasi sebelumnya ya. Sedangkan lu naruh ekspektasi ya. Dan premisnya kebetulan emang sebenarnya relate banget sama gua, Yan. Karena yang udah berumah tangga ya. Dan gua tuh berperang sama namanya adiksi alkoholik. Pada saat itu ya Bang? Iya, dan istri gua juga sempet dilema gitu antara dia harus ngatur gua, ngelarang gua, atau dia biarin gua, bebasin gua aja gitu. Betul. Karena dua-duanya terasa salah gitu. Ngatur-ngatur dia ngerasa salah, dibebasin juga dia takut malah itu bawa ke hal-hal yang lebih buruk. Iya, betul, Bang. Gitu. Jadi secara premis gua relate banget gitu. Iya. Dan ada ini ya, masalah luka batin di situ. Iya betul Bang. Apa parent issue, bagaimana si karakter utamanya punya masalah dari masa lalu buruk dari keluarganya ya Bang ya, dari bapaknya terlebihnya. Artinya kan kayak sama nih antara si Sore dengan si karakter Jonathan. Sama-sama punya kejadian dari masa lalu yang pengen dia rubah gitu. Tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa. Nah itu salah satu poin dari film ini sih kayaknya, kayak apapun yang pernah terjadi ya biar terjadi, nggak perlu ada yang disesali. Dan poin lainnya adalah kayak terlalu ngatur itu kayaknya nggak baik ya. Ya karena si Sore ini kan pengen membantu suaminya untuk mengubah cara hidupnya, gaya hidupnya. Ada beberapa gaya hidupnya yang nggak baik, nggak sehat, mau dia rubah. Tapi pada akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa perubahan itu nggak bisa dibuat oleh orang lain. Harus dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri. Iya, betul. Walaupun memang kadang mengikhlaskan atau ya udahlah tunggu orang ini berubah, kadang sulit. Ego kita sebagai manusia tuh pengennya cepet, pengennya sekarang gitu. Dan kritikan kenapa gua agak kecewa, salah satu yang paling ini, ada banyak pertanyaan-pertanyaan di film ini yang nggak kejawab gitu sampai ending. Ya, gitu. Contohnya ya tentang ininya ya, teori-teori sci-fi-nya ya, tentang kenapa dia bisa masuk ke masa lalu, kayak gitunya penjelasannya. Iya, dan kenapa ketika dia bilang tentang masa depannya si Jonathan ini, kenapa tiba-tiba dia selalu mimisan dari sebelah gitu. Kiri ya Bang? Kiri ya? Oh gue nggak merhatiin. Dan terus dia
mati terus diulang lagi itu gue nggak ngerti. Iya, ada banyak ini pertanyaan yang kayak setelah dia shutdown tuh mati misalnya. Nah itu apakah dikubur atau gimana gitu? Intinya nggak ada penjelasan. Dalam hati gue kayak, wah ini nih ntar ngerepotin desainernya nih pas ketika dia mati di toko atau apa gitu ya. Tapi yang gue kayaknya nih menurut gue ya bang, kayaknya sih ini nih ada di pikiran si Sorenya doang tuh bang. Andai aja gue dulu bisa nemenin dia di Kroasia, gua bakal itu bisa jadi kayak simbolis tentang penyesalan ya. Bagaimana kalau manusia nyesel tuh itu kan keputar terus di kepalanya. Cuma itu bisa. Cuma di endingnya juga tetap jadi pertanyaan kenapa endingnya seperti itu gitu kan. Karena di tengah-tengah film tuh dia bilang kamu ketemu aku di sini. Tapi di endingnya ternyata enggak. Ternyata bukan. Ya, itu ada. Ya, nggak tahu apa karena gue yang bego atau gimana, tapi ada beberapa penjelasan yang kurang jelas buat gue sih. Betul, Bang. Ya emang kayaknya harus nonton 2 kali dah. Tunggu aja dah di Netflix, Bang. Iya, lihat orang yang lebih pinter ngasih maknanya ya. Bener. Mungkin ada teori-teori lain yang kita nggak tahu, bisa di komen aja sih sebenarnya. Iya. Oke, Yan, kayaknya gitu dulu. Gitu dulu ya. Buat kalian, ketemu lagi di episode selanjutnya di film-film lain yang akan kita rekomendasikan. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.